Ana dan Rasti panik. Mereka ditinggal begitu saja oleh supir yang mengantar mereka karena suara misterius yang terdengar di dermaga itu. Sang supir ketakutan dan langsung tancap gas tanpa peduli dengan nasib Ana dan Rasti. Sekarang mereka tampak sangat bingung, panik, dan takut. Ras, ayo buruan. Kita pergi dari sini, Ras, buruan dong. Iya ini udah. Kok main pergi aja sih tuh Bapak? Nggak tahu, awas aja ntar kalau ketemu. Jahat banget sih ninggalin kita di tempat kayak gini. Merinding nih gue, Ras. Ayo cepetan. Iya. Ih, ini dermaga apaan sih? Tanah semua gini jalanannya. Nak, kita salah jalan nih. Hah? Salah gimana? Tadi bukannya mobilnya ke arah sini? Itu tuh lo lihat tuh. Santerin HP lo ke bawah. Tuh. Nggak ada bekas ban mobil kalau ke sana. Nggak ada jalan juga lagian. Semak-semak semua itu. Iya juga ya. Aduh, makin tersesat ntar kita yang ada. Ras, kok aneh ya? Tadi kan mobil itu ke situ perginya. Lo lihat sendiri kan tadi? Iya sih. Tapi tuh bekas bannya ada di situ. Wah, gak bener nih, Ras. Ini gak bener. Kok bisa pindah gitu bekas bannya? Udahlah, cepetan jalan. Ntar aja mikirinnya. Yang penting kita keluar dulu. Merinding gue, Ras. Sama, gue juga. Ras, suara itu lagi loh, Ras. Itu suara, Ras, makin kenceng, Ras. Suara biolanya, Ras. Ayo, cepet, nak, cepet. Takut gue. Suara teriakan Ana dan Rasti begitu menggelegar. Ketika mereka berlari dengan takut, tiba-tiba saja seorang bapak tua muncul di depan mereka. Ana dan Rasti spontan berhenti dan teriak histeris. Menyangka mereka bertemu dengan hantu. Penampilan Pak Tua itu begitu lusuh. Rambutnya panjang tak terurus, dengan jenggot yang tak kalah berantakan. Pandangan matanya begitu tajam dan dingin. Raut muka yang nyaris tanpa ekspresi, seolah tak suka dengan keberadaan Ana dan Rasti di dermaga itu. Cepet, buruan, Ras. Takut gue. Aduh, Bapak. Kaget saya, Pak. Aduh, kaget, Pak. Sama gue juga kaget. Kalian mau apa di sini? Pak, tolong kami, Pak. Kami mau keluar, Pak, dari dermaga ini, Pak. Jalannya kemana ya? Bapak bisa tolong temenin nggak? Tolong ya, Pak. Bantuin, Pak. Temenin, Kalian Pak. gak bisa kemana-mana. Kalian gak akan pernah bisa keluar dari sini selamanya. Bapak bercanda kan? Kami beneran mau pergi dari sini, Pak. Bapak tolongin, Pak. Aduh. Ana yang berdiri di belakang Rasti merasa ada yang tidak beres dengan Pak Tua tersebut. Setelah Ana amati, betapa terkejutnya dia saat lihat apa yang dipegang sama Pak Tua itu. Ana panik dan berbisik ke telinga Rasti sambil melihat ke Pak Tua dengan takut dan waspada. Ras, lihat, Ras, tangan Bapak itu, Ras. Lari! Gue yakin omongan Pak Tua itu maksudnya dia mau bunuh kita, Ras. Nak, dia ngejar kita, Nak. Tadi kenapa tangannya kayak gitu, Nak? Ayo, dia mau lempar kayu itu ke kita. Ya ampun, tolong kami. Tolong siapapun yang dengar, tolong kami. Aduh, kenapa kita ke arah laut sih, Ras? Takut gue, Ras. Kita harus nyebrang. Dah, gue nggak mau. Gue nggak mau ke desa itu, Ras. Gue nggak mau. Tapi Pak Tua itu ngejar kita, Nak. Mau lari kemana lagi? Coba udah, ayo. Nggak mau, Ras.
Rasti, 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 Ras, bangun Ras, Rasti, jangan pingsan, kita harus lari Ras, Rasti, Rasti, dia makin dekat tuh, ayo bangun Ras, aduh gimana ini, Ras, Rasti. Ras, kita nggak boleh mati di sini, Ras. Yuk. Suasana makin mencekam. Ana terus menggendong Rasti yang pingsan karena kena kayu yang dilempar Pak Tua itu. Ana benar-benar tak mengerti mengapa Pak Tua tersebut mengincar mereka. Meski tertatih, Ana terus berjalan di pinggiran dermaga dengan panik dan takut. Dia tidak mau menyeberang ke pulau terpencil tempat desa Lawang Ireng berada. Dia berharap ada orang baik yang menolong mereka. Ana semakin ketakutan saat lihat Pak Tua itu masih saja mengejar mereka dengan tatapannya yang marah. Ana terus teriak minta tolong, hingga sebuah parang yang dilempar Pak Tua itu nyaris mengenai mereka. Parang. Aduh, dia benar-benar gila. Tolong kami. Siapapun tolong kami. Tolong. Pohon. Mudah-mudahan di situ aman. Rasti, please bangun Ras. Kita nggak bisa terus-terusan sembunyi kayak gini, Ras. Aku takut kalau kita ketahuan sama Pak Tua itu nanti. Di sini kalian aman. Mbak pasti bakal mati kalau terus ngeluarin suara kayak tadi. Saya menyelamatkan kalian, Mbak. Untungnya kalian cepat saya temukan. Iya. Maaf, Mbak pasti kaget waktu saya bekap mulutnya ya, Mbak. Iya, Mbak. Iya. Saya ndak mau Mbak teriak. Dermaga itu ndak aman, Mbak. Ndak ada satu manusia pun berani ke sana. Serius, Mbak? Iya, Mbak. Dan sepertinya umur saya lebih muda ya dari Mbak. Saya masih 15 tahun, Mbak. Jadi ndak usah sungkan ya. Ini desa apa ya? Tadi kamu paksa saya naik sampan itu. Kita nyebrang ke pulau ini cukup lama loh. Desa apa ini? Dan siapa Pak Tua itu? Kenapa Sabar, dia kayak mau Mbak. bunuh mati? Iya. Ini desa Lawang Ireng, Mbak. Saya hanya bisa kasih tahu itu. Saya mau pulang. Saya nggak mau ada di desa ini. Saya mau pulang. Iya, Mbak, tenang ya. Teman Mbak masih pingsan ya, Mbak. Mbak ndak bisa kemana-mana. Mbak yakin memang ndak mau ke desa ini. Ndak ada kehidupan yang lain loh, Mbak, selain di sini. Jarak dari kota di luar sana ke dermaga itu sangat jauh loh, Mbak. Jalanannya juga rusak parah. Hanya orang yang niat kesinilah yang datang ke dermaga itu, Mbak. Ndak mungkin. Mbak dari awal itu emang ndak mau kesini toh. Gini, awalnya kami itu emang mau liputan di sini untuk suatu tugas. Iyo. Tapi nggak jadi. Jadi kami cuma mau pulang sekarang. Ngopo ya, Mbak? Orang luar yang masuk desa Lawang Ireng iku ndak akan pernah bisa keluar lagi ya, Mbak. Masa nggak bisa keluar? Iyo. Masa saya dan teman saya nggak bisa pergi dari sini?
Gak iso ya mbak, silakan aja mbaknya coba. Mbak pasti hanya berputar di hutan pulau ini, gak akan pernah bisa keluar. Kalaupun mbak bisa menerobos hutan dan menyeberang dengan sampan itu, mbak akan bertemu dengan Pak Tua tadi. Nggak mau. Dan kalaupun mbak bisa lolos dari Pak Tua itu, belum tentu bisa lolos dari bahaya yang lain mbak. Ada bahaya yang lain? Iyo, dermaga itu mbak adalah batas terluar desa Lawang Ireng. Orang yang sudah masuk iku tidak akan bisa keluar hidup-hidup mbak. Tapi supir yang bawa kami itu... Dia tidak akan bisa selamat. Teman yang mbak sudah saya obati yo. Tinggal tunggu bangunnya saja. Makasih ya. Maaf yo mbak, saya tidak punya apa-apa untuk dimakan ya. Hanya nasi kering yang tersisa. Itu pun kalau mbaknya mau. Nggak apa-apa. Nama saya Gendis mbak. Mbak bisa panggil saya dengan nama itu yo. Iya. Saya nggak mau makan. Ya. Tapi saya mau keluar dari sini. Mbaknya Pasti ada nggak jalannya lapar, kan Po. ya. Memang. Iya, pasti bukan Iya, kami aja kan Mbak. ya orang pertama yang datang ke sini, ya kan? Ya. Iya mbak, memang sih ada beberapa orang luar yang pernah ke sini. Mereka datang, kemudian berubah pikiran dan ingin pergi seperti mbak. Kenapa? Ya, ngono ya mbak. Frustasi, hilang harapan karena selalu berakhir dengan hal yang sama. Berputar-putar aja di hutan iki. Nggak bisa keluar dari sini. Saya mau pulang. Mbak, ya yang sing sabar ya mbak. Aduh, kenapa nggak ada sinyal terus sih? Gimana ini? Mana HP baterai sisa tinggal 30% lagi. Ibu, aku harus gimana ini, Ibu? Nak. Aduh, lu ngagetin aja sih, Ras. Gimana? Lu udah nggak apa-apa kan? Apa yang lu rasain, Ras? Ini masih agak sakit nih bahu gue. Tapi nggak apa-apa. Ras, lu tau nggak? Apa? Lo itu tadi kena kayu yang dilempar sama Pak Tua itu. Hah? Dan lo tahu? Hah? Dia juga lempar parangnya ke arah kita. Beneran, Ras, beneran. Untungnya ketancepnya di pohon. Duh, Pak Tua itu ya bener-bener gak waras, tau gak, Ras? Iya, Takut iya. gue sama dia. Bapak itu serem banget. Bener, sama. Gue takut sama dia. Merinding nih Iya, gue. Kalau inget yang semalam. Sama. Aduh, Ini di mana sih? ini tuh di desa Lawang Ireng, Ras. Ini tuh desa terkutuk itu, Ras. Oh ya, Gendis ya, cewek yang punya rumah ini juga bilang gitu tadi sama gue. Desa ini benar-benar punya julukan itu? Iya. Tapi kok kita bisa nyebrang ke sini sih? Cewek itu yang bawa kita. Ras, kita harus pergi dari sini ya. Ya, Kemana? please. Kemana? Gimana kalau kita ketemu sama Pak Tua itu lagi? Ras, ini kan udah pagi. Dermaga pasti juga udah terang. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa cepat kabur, Ras. Bukan masalah Please, itu, ya. Nak. Tapi masalahnya bisa nggak kita beneran keluar dari dermaga ini? Kita nggak boleh gegabah, Nak. Nyawa taruhannya. Mau pulang, Ras. Kan kita udah ngerasain semalam. Gue aja masih terngiang terus sama parang yang dipegang bapak itu. Tapi gue mau pulang, Ras. Sama gue juga. Tapi kita harus punya rencana, nah. Harus siapin banyak alternatif kalau rencana pertama kita gagal. Jangan sampai malah jadi mati konyol kitanya. Gue takut, Ras. Ras. Orang-orang itu mau kemana? Lihat deh. Baju mereka sama semua loh. Jubah putih. Bawa menyan di nampan. Ras, gue merinding nih. Sumpah, lo lihat nggak? Mereka lagi baca mantra kan? Mungkin. Kayaknya mereka mau ngelakuin ritual deh. Ritual. Desa Lawang Ireng menyimpan banyak misteri. Ana makin takut dan ingin segera pergi dari situ. Tapi dengan melihat para penduduk yang berjalan ke satu arah dengan pakaian yang sama sambil membawa menyan dan baca mantra, akankah mereka ingin tahu lebih jauh tentang desa itu? Demi tujuan utama mereka,
untuk memenangkan lomba jurnalis? Atau mereka tetap teguh ingin segera pergi dari sana? Jika begitu, berhasilkah mereka keluar dari desa itu? Dengarkan cerita perawan Tanah Terkutuk episode berikutnya, hanya di Audio Plus, bagian dari RCTI Plus.